3, 2, 1. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang penuh akan sukacita ini, saya mengajak sebelum kita melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, saya mau kita bersama merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Perlindungan dan pertolongan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Di pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan tugas dan aktivitas kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kaya. Apakah ada yang salah ketika kita menjadi orang kaya? Kaya dalam hal harta. Yang pasti patokannya adalah sesuai dengan manusia. Apa yang dikatakan manusia sebagai kekayaan selalu menyangkut pautkan dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Firman Tuhan hari ini berisi mengenai panduan hidup. Jadi sepanjang kitab Yakobus ini kita melihat bagaimana sebuah pengajaran akan panduan kehidupan. Bagaimana pengikut Kristus harus menghadapi kehidupan sehari-hari, harus menghidupi kehidupan sehari-hari yang pasti harus terus bertanggung jawab menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Salah satunya adalah sebenarnya yang dikatakan Yakobus pada pembacaan pagi ini, sebuah hardikan yang cukup keras kepada orang kaya. Disebutkan bahwa akan ada masa di mana para orang kaya itu akan meratap karena kehilangan segala harta yang mereka kumpulkan. Lalu bagaimana sebenarnya? Apakah menjadi kaya itu salah? Sebenarnya menjadi kaya tidak salah. Yang salah adalah bagaimana mensyukuri, menyikapi, dan melakukan sebuah tindakan nyata dari diri si orang kaya itu. Demikian juga tidak semua orang kaya dinilai sombong, dinilai bangga diri, atau dinilai tidak bersyukur. Namun ada orang-orang kaya yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Inilah yang salah. Ada orang-orang kaya yang mendapatkan harta dari menghakimi atau bahkan membunuh orang lain. Bukan secara fisik. Banyak hal dari kata bunuh itu bisa kita artikan. Atau banyak orang-orang kaya yang mengatakan bahwa kekayaan yang mereka dapatkan itu karena kehebatan mereka. Karena itu semua kepandaian mereka. Mereka lupa datangnya dari mana berkat tersebut. Itu yang salah. Mereka berbuat tidak adil dengan tega misalnya menahan upah dari para pekerja yang bekerja keras dengan mereka. Mereka hidup berfoya-foya dengan tidak mengingat datangnya berkat itu, dengan tidak bijaksana dan penuh hikmat mengelola berkat itu. Mereka menghakimi, bahkan mereka membuat orang lain menjadi lebih susah hanya untuk memperkaya diri mereka. Kaya seperti ini yang dihardik oleh pembacaan dari Yakobus 5 ayat pertama yang menjadi pembacaan kita di pagi hari. Bila kekuasaan berada di tangan orang yang mementingkan dirinya sendiri dan harta kekayaan, maka ujungnya tidak mungkin orang itu mampu berbuat kasih. Tetapi kalau orang yang berkuasa dan dipercayakan untuk mendapatkan harta berlebih, mereka adalah orang yang penuh hikmat, mereka adalah orang yang bijaksana, yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan yang takut akan Tuhan. Orang-orang seperti itu yang akan memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk memahami
apa yang kita punya saat ini. Kalau secara dunia Bapak Ibu Saudara dan saya dinilai menjadi orang yang penuh dengan harta dan kekayaan, mintalah hikmat dan bijaksana dari Tuhan supaya kita dapat mengelola itu dengan baik. Dan supaya tidak seperti apa yang dikatakan, kalau kita orang kaya yang sombong, orang kaya yang tidak mampu bersyukur, orang kaya yang tidak tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan, kita akan meratap dan menangis ketika kemalangan menimpa kita, ketika kekayaan itu lenyap. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kebijaksanaan dan hikmat, sekalipun kekayaan itu akan hilang daripada kita, kita nggak mungkin meratap dan menangis, karena kita pasti mampu bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Bersyukur untuk berkat semua yang kami dapatkan dalam hidup kami. Besar kecil, Tuhan yang memberikan kepada kami. Kalau saat ini kami dipercaya untuk mengelola harta kekayaan kami, penuhilah kami dengan hikmat bijaksana, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kami sampai hari ini masih berjuang, bahkan kami merasa kekurangan, kami percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kami. Kami tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Hari ini kami akan melanjutkan tugas aktivitas kami, Tuhan. Berkatilah kami, sehingga kami mampu melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab itu dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap melanjutkan aktivitas kami. Amin. Ku mau bersorak bagimu.